Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wastujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun famtashir. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Shadaqallahul azim. Kita akan bahas masih dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-9 sampai dengan datang waktu surut nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah Ar-Razzaq masih memberikan rezeki kepada kita dan juga umur panjang sehingga kita bisa berjumpa di edisi yaitu Sabtu ketiga tentunya, yang sebentar lagi kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Kedua, tentunya kita mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pada yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik para hadirin, kita langsung saja yaitu kita bahas surat Al-Qamar ayat yang ke-9 sekarang ya, ayat yang ke-9. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ayatnya adalah kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wastujir. Pada ayat yang ke-8-nya bahwa keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka berkata yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Yaqulu, berkatalah al-kafiruna, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika keluar dari kubur, Pak. Ya, ketika keluar dari kubur mereka mengatakan hadza yaumun 'asir. Ini adalah hari yang sangat sulit. Hari yang sulit bagi mereka. Mereka tertunduk gelisah dalam keadaan tidak menentu, karena mereka ketika dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia sudah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka keluar dari kubur itu dalam keadaan yaitu yang sangat sulit, dalam keadaan gelisah. Maka mafhum mukhalafahnya atau antitesanya bagi orang-orang yang beriman, maka tidak akan segelisah seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kita pada yaumul qiyamah maka insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang tidak gelisah, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya. Jadi kita tidak gelisah, karena orang yang gelisah itu adalah orang-orang kafir yang hatinya tertutup, yang diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW beriman, tetapi mereka karena hawa nafsunya tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pada ayat yang ke-9, kadzdzaba telah mendustakan qablahum sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy. Sebelum orang-orang Quraisy ini, mereka ada segolongan umat yang mendustakan atas kebenaran nabinya. Siapa mereka itu? Kaum Nuhin, yaitu kaum Nuh. Kaum Nuh berhadirin ya, umatnya Nabi Nuh. Bayangin saja, umat Nabi Nuh atau Nabi Nuh itu umurnya panjang, sampai 950 tahun. Lama ya Pak? 950 tahun dakwah. Inni da'atu lailan wan nahar, kata Nabi Nuh, saya dakwah siang dan malam 950 tahun. Hanya dapat berapa orang pengikutnya? 80 orang. Bayangin saja, 950, 1000 tahun kurang 50 tahun ya, kurang 50 ya, hanya dapat pengikut 80, pengikut 80 orang. Nah, ya. Qablahum qaumun Nuhin. Siapa mereka itu? Umat yang berdusta atau umat yang tidak beriman kepada kaum Nuh, kepada beriman kepada Allah dari kaum Nuh maksudnya. Fakadzabu, mereka mendustakan abdana, kepada hamba kami Nuh. Nabi Nuh sampai umurnya panjang, sampai anak dan istrinya juga tidak beriman. Coba bayangin Pak, anak kita nakal saja kita sudah gelisah, apalagi kalau anak kita itu beda keimanan. Itu sangat-sangat menggelisahkan kita. Ya, istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah, kepada suaminya yang diangkat sebagai Rasul. Anaknya Kan'an juga tidak beriman kepada Allah. Maka tentunya Nabi Nuh diceritakan di sini tak lain dan tak bukan Allah ingin menghibur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Allah ingin mengatakan, ya Muhammad,
kamu, nabi-nabi sebelum kamu itu lebih dari yang kamu rasakan. Seperti itu, Pak. Ya. Agar Rasulullah itu tenang dalam berdakwah. Sampai-sampai kaum Nabi Nuh itu memberikan cap kepada Nabi Nuh, ya, waqalu, dan mereka umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah majnun, Nuh adalah orang gila. Dari dulu itu cap nabi-nabi itu karena mengajak menyembah kepada Tuhan yang esa dan Allahnya itu tidak terlihat, karena kita hanya untuk memikirkan ciptaannya, tidak boleh memikirkan zat Allah. Kita boleh memikirkan ciptaannya saja, tapi tidak boleh memikirkan Allah itu seperti apa. Ya, apakah Allah itu punya tangan atau tidak? Apakah Allah punya kaki atau tidak? Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kita untuk menganalisis, untuk memikirkan ciptaannya saja kita tidak mampu. Apakah kita mampu berpikir tentang ruh? Kemana larinya ruh? Bentuk ruh itu seperti apa? Kan tidak bisa kita. Karena ruh itu adalah urusan Allah, dan kita diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Apalagi kita akan memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu pikiran kita, ya, tidak bakalan mampu. Mereka mengatakan kalau Nabi Nuh itu waqalu majnun, mereka itu mengatakan kalau Nuh itu adalah seorang yang gila. Tidak gila bagaimana para hadirin? Saking tidak mampunya untuk berdakwah kepada umatnya, maka Nabi Nuh akhirnya berdoa Rabbahu kepada Tuhannya, anni maghlubun fantashir, sesungguhnya aku orang-orang, ya, yang terkalahkan, fantashir, maka tolonglah aku, kata Nabi Nuh. Maka kenapa dikatakan Nabi Nuh itu adalah seorang yang gila? Bagaimana tidak gila pada diri Nabi Nuh disuruh oleh Allah membuat kapal, ya, membuat kapal di musim kemarau, bukan di pinggir laut, di tempat yang tidak ada air. Kira-kira bagaimana, Pak? Disuruh membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada musim kemarau yang pada saat itu tidak ada bentuk-bentuk kapal yang lain. Maka orang yang lewat mengatakan Nuh majnun, Nuh itu gila. Kemarin berdakwah kepada Allah yang besar, yang tidak terlihat, sekarang dia lagi bikin apa tuh? Lagi bikin kapal. Maka kalau ditanya dalam ilmu pengetahuan, sebetulnya siapa penemu kapal? Siapa penemu kapal laut? Itu adalah sebetulnya Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. Wasdujir, dan Nuh diancam karena dia dianggap gila, maka akan dikeluarkan dari kaumnya. Nabi Nuh itu akan dikeluarkan dari kaumnya.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tidak seperti itu. Suatu ketika berhadirin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, ya. Ketika perang Uhud, pada waktu itu umat Islam mendapatkan kekalahan besar. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terluka kena lemparan bumi dari Abu Qama'ah. Ada dua yang terkena di helm besi Rasulullah, tertancap di pipinya, pecah bibir bawahnya, rontok geraham gigi gerahamnya. Rasulullah sambil menahan ceceran darah yang ada di badannya, yang ceceran dari mukanya itu, jangan sampai dia itu jatuh ke tanah. Kenapa berada? Setelah pasca perang, maka para sahabat ada yang berani bertanya, ya Rasulullah, kenapa dalam keadaan genting engkau tetap mempertahankan darahmu agar tidak jatuh di tanah? Maka Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, kalau ada setetes darahku yang jatuh ke tanah, maka malaikat penjaga gunung akan memberikan laknat kepada mereka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau doakan mereka supaya celaka? Maka Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, aku diutus tidak untuk mencelakakan umatku. Aku diutus tak lain dan tak bukan adalah sebagai rahmatan lil alamin. Begitu kata Rasulullah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik. Jadi beda dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Nuh itu kan sampai berdoa, saya terkalahkan
bukan pintu-pintu langit dibuka itu untuk mendapatkan syahrul mubarak, bukan. Tetapi wa fatahna abwaabas samaa'i bima'in, dengan menurunkan hujan, dengan menurunkan air turun seturun-turunnya, ya, 40 hari 40 malam, bayangin hujan terus menerus, ya, bima'in munhamir, ya, dengan menurunkan air yang tercurah dengan deras. Ini laknatnya. Ini doa Nabi Nuh untuk umatnya, karena 950 tahun berjuang siang dan malam untuk dakwah, tapi pengikutnya hanya 80 orang. Akhirnya Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berjuang sekian tahun, malah saya dianggap sebagai orang gila, malah saya diancam akan dikeluarkan dari umatku, ya. Maka Nabi berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fatahna abwaabas samaa'i, lalu kami bukakan pintu-pintu langit, ya, bima'in munhamir, ya, dengan menurunkan air munhamir yang tercurah dengan deras. Itu. Maka akhirnya umat Nabi Nuh yang 80 itulah yang selamat, yang lain hanyut termasuk istri dan anaknya. Bagaimana diselamatkannya? Nah, setelah itu kemudian tidak hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi tidak hanya Nabi Nuh alaihi salam saja, ya, yang umatnya dilaknat dari air yang dari langit itu. Kemudian wa fajjarna al-ardu uyunan, dan kami pancarkan ardu, ya, dari bumi, uyunan, beberapa mata air. Faltaqa, maka bertemulah al-ma'u, air apa? Air yang berasal dari langit maupun air yang berasal dari bumi. Bayangin, Pak. Air dari langit turun sederas-derasnya. Kemudian air dari bumi itu memancarkan di setiap penjuru, Pak. Di setiap penjuru keluar air. Air dari langit turun, air dari bumi memancar. Kira-kira yang ada dalam benak Bapak, banjir apa banjir itu, Pak? Banjir, ya, banjir di mana-mana, ya. Kemudian setelah terjadi banjir, ala amrin, atas perkara atau keadaan bencana, wal kubir, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-13, wa hamalnahu ala dzati alwahi wad dusur, wa hamalna, dan kami angkut dia Nuh ala dzati alwah, ke atas kapal yang terbuat dari papan-papan, wad dusur, dan pasak-pasak dari kayu. Jadi kalau kita pikirkan dengan otak kita, tentunya banjir yang sampai pucuk gunung dengan kapal yang dibuat dari lempeng-lempeng kayu dan pasak-pasak kayu dengan ombak yang begitu hebat, kira-kira kalau secara kekuasaan manusia bisa nggak, Pak? Nah, tidak bisa, ya, Pak, ya, kalau secara kekuasaan manusia. Tetapi karena kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala, ya, maka hal itu bisa, ya. Sampai kemudian nanti apa? Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya serta sepasang hewan itu disuruh naik, dan nanti kapal itu akan mendarat, yaitu di Bukit Judi, ya, namanya Bukit Judi, gitu ya. Jadi kapal yang ditumpangi oleh Nabi Nuh dan pengikutnya itu, kalau secara perhitungan akal manusia tidak bisa, Pak. Tetapi secara perhitungan Allah, walaupun hanya dari papan dan dari pasak kayu itu, ya, bisa sampai menyelamatkan umat Nabi Nuh, tidak termasuk anak dan istrinya. Nah, itu ya. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Kemudian ayat yang ke-14-nya, tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Tajri, ya, yang berlayar bi ayunina, dengan pengawasan, dengan penjagaan kami. Nah, itu Pak, kenapa kapal yang hanya dibuat dengan lepeng, dengan pasak-pasak kayu itu tidak keren, tidak terbongkar, ya, tidak hanyut? Karena ini satu, bi'ayunina, dengan pengawasan, penjagaan kami. Nah, ini Pak, makanya ketika kita sedang mendapatkan masalah besar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka kita bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah berkehendak. Ya Pak Ibu, berapapun beratnya masalah kita di kantor, berapapun besarnya masalah kita di keluarga, berapapun besarnya masalah kita di masyarakat, asalkan kita bertawakal kepada Allah dan Allah berkehendak, maka tidak ada yang susah. Termasuk dengan ombak yang besar sampai air bah itu sampai ke puncak gunung, dengan kapal yang dari kayu dan papan, kok yo tidak keren? Karena apa? Semuanya itu adalah bi'ayunina, karena pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti terjadi pada Siti Maryam, seorang perawan yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak punya WA, tidak punya Facebook, tidak pernah mengenal laki-laki, kok diberikan, yaitu kehamilan. Coba, kalau tidak karena pengawasan Allah, tidak mungkin. Yang akhirnya keluarlah, yaitu seorang bayi kecil yang bernama Isa alaihissalam. Isa kecil membantah atas tuduhan orang banyak kepada ibunya, karena Isa kecil adalah merupakan anak dari Siti Maryam atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng kan Pak, kalau Allah berkehendak? Jangankan kita. Nah, ya, gitu. Pasti enteng kalau kita memang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang, ya, yang diingkari oleh umatnya. Karena dia umat, karena Nabi Nuh itu
tidak dihargai oleh umatnya. Makanya yang namanya berdakwah itu tidak mudah, Pak. Berdakwah itu tidak mudah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Yang penting adalah kita tetap istiqomah. Kalau memang Bapak ya dalam apa saja. Kalau istiqomah maka insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Nuh. Kemudian pada ayat yang ke-15, walaqad khalaqnaha ayatan fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah meninggalkannya. Jadi perahu itu akhirnya setelah terjadi surut, kan banjir kan pasti ada surutnya ya Pak ya. Bapak mungkin ingat ya tsunami di Aceh, yang kapal itu dari pesisir sampai ke bawah ke tengah kota. Saya waktu ke Aceh, saya masih melihat dengan mata kepala sendiri, yaitu kapal yang sangat besar terdampar di tengah kota, di tengah-tengah kampung masyarakat. Ya, itu adalah sebagai tanda ya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yaitu umat Nabi Nuh nih, walaqad taraknaha, dan sungguh kami telah meninggalkannya, meninggalkan kapal maksudnya Pak. Ya, ayatan sebagai tanda pelajaran, ya, sebagai pelajaran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah itu berkehendak, walaupun kapal itu dari ya papan dan pasak, kalau Allah berkehendak maka selamatlah penduduk kapal tersebut. Ya. Ayatan sebagai tanda, karena sampai dengan generasi-generasi berikutnya kapal itu tetap masih jogrok, masih ada ya, sampai kemudian kena raya, maka habislah ya dengan beribu-ribu tahun. Maksudnya adalah Allah ingin memberitahu bahwa kapal itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah, dan juga Allah ingin memberitahu ya bahwa ada seorang nabi yang bernama Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun sampai umatnya itu ada yang 100 tahun udah pada lewat ya, sudah karena Pak umatnya itu tidak ada yang, tidak semuanya sampai 950, ada yang 500 tahun ya juga sudah mati ya. Nah makanya mereka itu kenapa sampai Nabi Nuh ini adalah frustasi ya. Dalam surat Nuh itu dijelaskan di sana ya, saya nukilkan sedikit. Wa qala Nuh, dan berkata Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadar, janganlah engkau biarkan alal ardi, di atas bumi, minal kafirina, satupun orang-orang kafir, dayyan ya, sebagai orang-orang yang masih hidup. Jadi memang Nabi Nuh ini saking marahnya kali ya. Jadi udah ya Allah, yang tidak beriman kepada Allah habiskan saja, kira-kira seperti itu. Innaka, sesungguhnya engkau, intadarhum, apabila engkau biarkan mereka tetap hidup, yudillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaku, wala yalidu illa fajiro ya, dan tidaklah mereka akan melahirkan kecuali anak-anak yang durhaka, illa fajiro,
frustasi. Dan ya Allah, laknat aja semuanya, habisin. Gak bakalan dia itu beriman kalau dia ya melahirkan anaknya juga pasti akan kafar, tidak akan beriman. Maka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bagi yang beriman mereka suruh naik kapal, ya, ayatan. Walaqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir, maka adakah orang ya yang mengambil pelajaran? Jadi adanya tadi Nabi Nuh disuruh membuat kapal, ya. Kemudian orang-orang yang beriman suruh naik, tak lain dan tak bukan, semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudzur? Maka bagaimana atau betapa dahsyatnya azabku wa nudzur dan peringatan-peringatan. Untung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu ketika perang Uhud darahnya tidak netes ke bumi. Kalau seandainya darahnya netes ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya melaknat kejadian pada saat itu, ya, habis umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Tapi Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus tak lain tak bukan adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk melaknat umatku. Makanya kalau nabi-nabi yang terdahulu itu kan berjuang hanya untuk bangsanya saja. Tetapi kalau Rasulullah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Ya. Kemudian ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17 yang terakhir, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah ya mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk pelajaran. Jadi Al-Qur'an itu Pak, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihafal. Dihafal itu juga dimudahkan oleh Allah. Makanya satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh orang banyak itu Al-Qur'an. Kalau umat Nabi Musa umpamanya, ya, umat Nabi Musa yang kitabnya adalah kitab Taurat, ada yang bisa menghafal, ya, yang namanya adalah Uzair. Makanya disebutkan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Uzair itu bisa menghafalkan kitab Taurat, sedangkan yang lain tidak bisa. Tapi Al-Qur'anul Karim, kita tidak mengerti bahasa Arab, Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab. Ya, banyak sekali, berjuta-juta orang bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Ada seorang anak yang difabel, kalau ditanya tentang yang lain itu lama, tetapi ketika ditanya Al-Qur'anul Karim surat kesekian, ayat sekian, hafal dia. Ya, anak yang difabel, bayangin saja. Jadi memang para hadirin, walaqad yassarnal Qur'an ini sangat mudah untuk dihafal dan juga dipelajari.
sih kalau ada perguruan tinggi yang apabila ada seorang yang hafal Al-Quran itu bisa diterima. Nah kan dari agama lain kan protes tuh. Kenapa hanya yang hafal Al-Quran saja? Maka dikatakan oleh yang lain, ya boleh silakan kalau kamu hafal dengan kitabmu, silakan bisa masuk ke dalam perguruan tinggi gratis. Tapi kan tidak bisa, Pak. Walaupun kitab tersebut bahasanya Indonesia tapi tidak bisa dihafal. Kitab Taurat tidak bisa dihafal. Al-Qur'anul Karim sangat banyak anak-anak kita yang hafal Al-Qur'an. Karena apa? Ini adalah janji Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk pelajaran. Fahal min mudzakir, maka adakah kalian maka adakah min mudzakir, orang yang mempelajari atau menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi para hadirin, kenapa Al-Qur'an ini bercerita tentang Nabi Nuh, bercerita tentang nabi-nabi yang lain, tak lain dan tak bukan adalah agar kita mengacu dan mengajak. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka akibatnya akan demikian. Dan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran agar menjadi pedoman hidup kita, dan juga Al-Quran itu bisa dihafal biar tidak hilang sampai hari kiamat nanti. Karena kalau sudah tidak ada yang membaca Al-Quran, kalau sudah tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka berarti tanda hari kiamat telah dekat. Sekarang masih banyak orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada mengatakan hari kiamat sudah dekat, dekatnya semana itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Demikian Pak hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah, yang mengkhotobnya kepada umatnya, kepada kita mudah-mudahan termasuk orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sehingga lingkungan kita minimal dengan kita taat kepada Allah, lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan yaitu kemahrifatan, penuh dengan ampunan minimal di sekeliling kita. Ya, kalau lebih luas lagi, minimal negara Indonesia tercinta mudah-mudahan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.